untuk kreatif. Yang membuat narasi Ya, itu gitu. Mas Roy dan kawan-kawan. Enggak, ini Pak ilmu Jokowi pengetahuan, itu cuma Mas. diem. Ini ilmu pengetahuan. Pak Udah Jokowi itu clear. diem, kalian ribut, dia diem. Saudara tunggu dulu. Iya. Kemudian ya. Saya tadi nggak motong pembicaraan Anda loh ya. Gitu loh. Pernah kuliah nggak ini? Interupsi itu. Iya. Interupsi. Iya, tapi ada interupsi waktunya, juga acaranya. saudara. Interupsi itu. Kita selesaikan dulu. Iya. Tadi nggak ngomong interupsi, langsung motong gitu aja kan? Ya itu kan ada tulisannya itu. Lah iya nggak bisa yang ngomong sini, yang buktikan situ. Ngaco lah. Ya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM. Penyidik adalah Polda Metro Jaya. Kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya, apakah saya sebagai terlapor? Tidak. Saya diundang sebagai saksi. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tiba, melawan Dr. Rismon, melawan saya, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Saya kaget kan dikabari tidak ini. Kaget karo. Dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Setelah berbulan-bulan gaduh soal keaslian ijazah Jokowi, akhirnya Polri buka suara. Berdasarkan pengujian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinyatakan asli dan penyelidikan dihentikan. Lantas bagaimana akhir kisah dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan nasib para terlapor? Saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Polri, ijazah UGM Jokowi asli. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam, Mas Freddy. Di sebelahnya ada Uce Gustaf Pati, Ketua Bara JP. Selamat malam, Pak Uce. Malam. Selamat malam, adik-adik. Di sebelah kiri saya ada Pak Roy Suryo, terlapor atau pakar telematika. Malam Mbak Anissa, malam juga pemirsa. Sebelahnya ada Ahmad Kozinudin, pengacara dari Pak Roy Suryo. Selamat malam Pak Ahmad. Malam. Saya ke Pak Roy Suryo. Ya. Asli katanya, gimana nih? Ya asli kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Tapi itu harap diingat Mbak, kalau dikatakan memang ini belum final. Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Jadi ini baru secercah kalau kata Bung Karno, ini baru sekerikil dari kehidupan yang ada. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik. Bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu bagian dari satu rangkaian proses dan tidak bisa dikatakan sudah selesai karena hukum kita
tidak menentukan bahwa yang namanya alat bukti itu ditentukan asli, kemudian asli nyatanya pada kasus Joshua misalnya. Ya kan, ketika itu sudah ada hasil otopsi ya dari institusi resmi waktu itu, berak kan di challenge, itu nggak ada terus dilakukan lagi ekshumasi, ternyata hasilnya bisa kita lihat. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan kita, rasio akal sehat kita mengatakan jangan pernah berhenti berpikir dan berotak cerdas ya, sebelum itu ilmu pengetahuan juga yang nanti akan menentukan. Jadi ada subjektivitas menurut Anda? Ada, jelas. Dalam penyelidikan ini? Loh jelas, sampai sekarang coba kita lihat. Apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli. Tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Jadi kalau dulu saja, ya kalau kita ingat almarhum Pak Tino Sidin, guru gambar yang sangat terkenal. Kalau ada gambar pun gambarnya diperlihatkan, kemudian bagus gambarnya gitu kan. Kan ada gambarnya, kan gak mungkin beliau mengatakan juga gambarnya bagus. Mana gambarnya? Gak ada. Oke, baik. Ini asli, gak ada ijazahnya, mana bisa asli. Pak Freddy, belum percaya Pak Roy Suryo rupanya? Ya nggak apa-apa, itu kan hak beliau mau percaya mau enggak. Dan itu dijamin Identik undang-undang bukan ya. otentik katanya. Emang bahasanya memang identik, emang begitu hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah justru dengan tanggapan Mas Roy dan kawan-kawan apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens rea-nya di sini. Jelas niat jahatnya. Wah jauh banget, gak ada jahat Mas. Sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi itu sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Tapi kita apresiasi Polri, ya Bareskrim yang sudah melakukan penyelidikan begitu lengkap, begitu sempurnanya. Ya, kemudian masih aja tidak dipercaya, tidak diakui oleh Mas Roy dan kawan-kawan, lantas motifnya apa? Kan begitu kan? Ya silahkan saja kalau tadi. Motifnya apa menurut Mas Freddy? Ya tanya beliau lah yang motifnya yang tahu. Yang pasti motifnya tidak baik, niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Enggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke, biarlah pengadilan, ya Polda masih ada, nanti ini sedang penyelidikan. Saya percaya dengan keluarnya dari Bareskrim ini, itu akan sinkron dan segera penyidikan, ya mudah-mudahan ya segera juga naik ke persidangan, biar segera diputus, biar polemik ini terjawab ya. Siapa yang di sini yang benar, siapa yang salah. Jadi ya kita lihat aja, kita tunggu aja Mbak. Saya tanya deh motifnya apa sih Pak Roy? Motifnya membuka akal waras kita ya terhadap daya kritis kita masyarakat Indonesia dengan tidak hanya percaya narasi-narasi saja. Ini kan kita kan dibekali pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Otak kiri untuk berpikir serius, otak kanan untuk kreatif. Yang membuat narasi ya, itu gitu. Mas Roy dan kawan-kawan. Enggak, ini Pak ilmu Jokowi pengetahuan, itu cuma diem. Ini ilmu pengetahuan. Pak Jokowi itu diem, kalian ribut, dia diem. Saudara tunggu dulu. Iya. Kemudian ya. Saya tadi nggak motong pembicaraan Anda loh ya. Gitu loh. Pernah kuliah nggak ini? Interupsi itu. Iya. Interupsi. Ya, tapi ada interupsi waktu juga acaranya. Interupsi itu. Kita selesaikan dulu. Ya. Tadi nggak ngomong interupsi, langsung motong gitu aja kan? Ya itu kan ada tulisannya interupsi. Lah iya nggak bisa yang ngomong sini, yang buktikan situ. Ngaco lah. Oke. Jadi selesaikan dulu. Inilah saatnya manusia itu Mbak, dibekali untuk dan kita bicara itu dalam tataran teknis ilmiah. Fake or not fake, miss or mismatch. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain. Itu adalah ini ijazahnya fake. Wajahnya not match atau mismatch dengan alat, dengan software. Jadi kami menggunakan itu. Jadi artinya adalah bahwa yang kita hasilkan itu adalah temuan dari ilmu pengetahuan. Dan itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan.
Jadi kalau sekarang mau ditarik-tarik misalnya. Nggak ada motif politik sama sekali? Sama sekali nggak ada. Bareskrim pun kita hormati kok. Oke, hasil itu kita hormati. Ya, kita hormati itu sebagai temuan dari Bareskrim terhadap satu alat bukti yang ada. Kami juga punya temuan. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mensrea. Nggak ada. Kalau perlu ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain. Harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Alat buktinya nggak ada, mana yang mau di-challenge? Alat buktinya nggak ada, cuma dikatakan, masa kita percaya dengan narasi kayak gitu? Bukan begitu caranya ilmu pengetahuan. Baik, saya ke Pak Uje. Ada rencana mau laporin balik nggak? Ya? Ada rencana mau laporin balik nggak? Enggak, kami sudah 2 kali lakukan pelaporan dan tidak diterima oleh Polri. Kami tidak anggap bahwa kami itu dikriminalisasi. Enggak. Tapi intinya begini, kami mendesak Polda untuk merespon temuan Bareskrim supaya ini segera masuk ke ranah hukum, diproses. Benar atau tidak itu akan terbukti di pengadilan. Lagi pula sebenarnya kan Pak Jokowi tidak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada siapapun kecuali institusi resmi. Terkait pemilu. Kalau yang lain Pak Jokowi tidak punya kewajiban. Cuma ini memang diangkat, digoreng, dibikin menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra, hal-hal yang sebenarnya kenapa sih kita mesti ganggu, sama seperti kita maksa orang untuk menunjukkan surat nikahnya. Hal yang baik pengacara Bung Roy, saya maupun Freddy maupun Mbak, kita tidak punya hak untuk menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau itu diperintah oleh pengadilan, Pak Jokowi akan tunjukkan. Di situ. Jadi kita tunggu aja. Yang pasti kami akan mendesak Polda untuk segera merespons. Baik, Pak Ahmad katanya ke Komnas HAM. Iya, tapi yang pertama saya ingin beri tanggapan terkait apa yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya kok kasihan. Kasihan sekali kepada Saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Sebaliknya Saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta keyakinan bahwa ijazah itu asli adalah publik tidak dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat ini tidak legitimate baik secara prosedur dan substansi itu yang pertama, kekeliruan Bareskrim itu adalah saat Desember 2024 TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu dengan 263 KUHP itu, tapi tidak ditaruh pada berkas yang pro justisia. Artinya tidak diterbitkan nomor laporan polisi, tapi diarsip di Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal nomenklatur Dumas, sehingga tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Bareskrim itu bukanlah pro justisia. Ada satu dasar hukum untuk menganalisa Dumas itu seperti apa adalah Perkapolri nomor 9 2018 yang diterbitkan oleh, masih ingat itu, Tito Karnavian. Dan praktiknya Perkapolri ini sengaja digunakan untuk menganalisasi laporan dari pihak lawan ke Dumas, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menjadi tindakan yang pro justisia. Andaikan dulu ini menjadi LP, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dihentikan, ini punya nilai hukum. Hari ini kan hanya Dumas, ditingkatkan menjadi laporan informasi, kemudian diklarifikasi. Ini melompat jauh. Kenapa? Laporan klarifikasi dari Dumas langsung masuk kepada materi perkara yang sebenarnya kalau belum ada nomor laporan polisi belum bisa masuk ke pro justisia. Di Dumas itu hanya merupakan kontrol masyarakat kepada institusi publik termasuk Polri. Tidak pada apakah sebuah peristiwa itu adalah sebuah pidana, dan kalau peristiwa itu pidana, ini tadi penyelidikan ya, apakah peristiwa pidana itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan karena ada pelanggaran dan tersangkanya. Nah, kalau proses yang demikian itu fair. Kenapa? Karena kalau itu prosesnya penyelidikan dan penyidikan dihentikan,
penyidikan yang dihentikan itu keluar berkas dokumen namanya SP3. Dan SP3 itu masih bisa diuji oleh publik. Nah hari ini saya menganggap apa yang dilakukan secara susah payah oleh Barreskrim Mabes Polri itu tidak bernilai pada dua hal. Secara substansi ternyata tidak membuat keyakinan publik bergeser dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Atau yang kedua, prosedur ini justru membuat apa? Publik bertanya, kalau mau fair, ijazah ini mau diteliti pro justisia, harusnya justru diteliti di Polda Metro Jaya. Karena 30 April 2024 saudara Joko Widodo melaporkan itu dan dapat nomor polisi pro justisia, tindakan penyidik saat itu adalah segera melakukan penyitaan terhadap bukti saudara Jokowi yang menyatakan orang yang menyatakan ijazahnya itu palsu dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, maka sebagai orang yang melapor bahwa dirinya direndahkan dia harus bawa bukti. Bukti apa? Keaslian ijazah. Dan itu disita oleh penyidik. Nah, proses melakukan tes itu oleh Polda Metro Jaya. Lah ini tiba-tiba 2024 Dumas itu diarsip biasa, tidak pernah ada tindak lanjut, apalagi LP. 30 April muncul laporan saudara Joko Widodo, barulah Mabes Polri. Menurut Anda ada yang mencurigakan dari proses itu? Sangat. Oke, kita akan bahas Bukan menurut saya, menurut kita semua tentunya. Baik, kita akan bahas saja, tetap diinterupsi.